6 hari pasca banjir besar yang melanda kawasan Pondok Gede Permai, warga masih berjibaku membersihkan lumpur yang menumpuk di dalam rumah maupun lingkungan sekitar. Banjir yang terjadi pada Selasa lalu tidak hanya membawa sampah, tetapi juga meninggalkan lumpur tebal yang menyulitkan proses pemulihan. Saat ini, tumpukan sampah masih terlihat di sejumlah titik dan perlahan mulai diangkut oleh petugas kebersihan. Warga berharap adanya bantuan dari tim pematusan Dina Bina Warga dan Tata Air untuk mempercepat pembersihan lumpur yang memenuhi selokan dan jalan utama perumahan. Selain itu, mereka juga mendesak agar pemerintah segera melakukan normalisasi sungai guna mengurangi risiko banjir di masa mendatang. Udah hampir sepekan dari banjir, warga masih terus melakukan bersih-bersih. Ini gimana sih Pak, kendala apa Pak yang paling berat dialami warga di PGP ini Pak pasca banjir? Pertama, saya berharap itu pematusan ya. Pematusan itu segera bergerak untuk mengambil lumpur yang ada di got-got nih, supaya aliran air yang dari dalam ini secepatnya mengalir dengan signifikan, sehingga alokasi kita yang di dalam ini baik lumpur maupun air itu sudah kering gitu. Ini terhambatnya karena lumpur ini masih banyak di got-got, di aliran-aliran drainase gitu. Sampah juga masih terlihat banyak yang kalau sampah jalan, alhamdulillah ya, cekatan sekali kalau saya nilai nih. Cekatan sekali dibandingkan 2020. Saat ini untuk sampah itu udah baik lah. Semua bergerak. Semua bergerak gitu. Berarti kalau untuk lumpur kira-kira unit apa Pak yang perlu dibutuhkan? Untuk DLH. Penyedotan itu lumpur ya. Pengangkatan Sebenarnya Pak, pengarungan. Jangan disedot, dikarungin aja. Kalau disedot nanti Memindahkan saja. Jadi dikarungkan nanti baru diangkut gitu. Itu sampai saat ini itu yang perlu dibutuhkan. Kita butuhkan saat ini seperti itu, supaya istilahnya air yang ada di lokasi-lokasi drainase ini bersih gitu. Kalau nggak pakai alat berat bantuan dari pemerintah berapa lama? Walah, dibantu saja pun kita belum tentu sebulan selesai Mas. Oke. Pak, udah kelihatan belum Pak dampak dari banjir ini? Apakah warga Bapak banyak yang sudah mulai terkena penyakit kayak gatal-gatal atau apa, itu gimana Pak? Ya, kalau itu yang jelas itu dampak timbulnya itu yang jelas banget nih ya. Ya seperti masuk angin gitu ya. Ini udah pasti nih. Yang harus ekstra istirahat dulu. Apalagi ditambah dengan kondisi saat ini adalah puasa nih. Nah, ini jelas tubuh kita ini butuh banget yang namanya vitamin untuk supaya istilahnya kita itu bisa bugar dalam kurun waktu 12 jam nih, 8 jam ya, maaf. Itu untuk puasa ini gitu. Gimana Pak, bantuan-bantuan seperti vitamin itu sudah banyak berdatangan? Titik-titiknya sebenarnya sudah ada, cuman istilahnya mungkin sosialisasinya lah yang saya anggap kurang, sehingga teman-teman atau warga yang ada agak di dalam ini kurang belum merata dapat, informasi itu Pak, terkait informasi. Artinya kalau warga sendiri punya solusi apa sih Pak sebenarnya yang bisa? Keinginannya normalisasi sungai ini yang utama, supaya atau pelebaran sungai. Karena apa? Ini sudah sekian puluh tahun saya tinggal di sini dari tahun 1990 itu tidak ada yang namanya normalisasi, sehingga lumpur makin naik, air begitu datang ya makin meluap gitu. Jadi meskipun tanggulnya sudah ditinggikan oleh PU itu nggak berpengaruh ya Pak? Ya sebenarnya pengaruh, cuman tidak signifikan sekali. Contohnya yang seharusnya dapat air saat ini bisa dikendalikan dengan normalisasi, nah ini akan akhirnya melimpah juga kan gitu. Kalau ditambah tanggul tinggi, normalisasi berjalan, nah ini saya harapkan banget hal seperti itu, supaya air debitnya yang tinggi itu tidak
meluap. Normalisasi di aliran kali apa Pak? Bekasi. Dua-duanya yang jelas. Apa tuh? Cikias dan Cilengsi. Ini termasuk Iya. Kali Bekasi ya Pak? Kali Bekasi itu pertemuan antara Cikias dengan Cilengsi. Itu menjadi Kali Bekasi. Kalau Kali Bekasi nggak perlu dinormalisasi. Seperti itu. Tapi yang jelas sudah saya jelaskan. Kalau untuk di alokasi wilayah RW 8, nah itu tadi seperti itu. Nggak memungkinkan. RT 5. Pasca banjir, warga mengaku proses pembersihan rumah dan lingkungan memakan waktu lama. Selain itu, banyak warga yang mulai mengalami gangguan kesehatan seperti masuk angin akibat kondisi lingkungan yang masih kotor dan lembab. Mereka berharap pemerintah segera mencari solusi permanen agar bencana serupa tidak terulang. Pasalnya, banjir yang terjadi Selasa lalu disebut sebagai banjir terparah sejak tahun 2020.